Seorang wanita berusia 22 tahun yang bercita-cita menjadi artis ya. Nah, media segera menjulukinya The Black Dahlia, sebuah nama yang kemudian dikenal di seluruh dunia dan lebih dari 70 tahun telah berlalu ya. Tetapi identitas pelaku masih belum pernah berhasil dipastikan. Beberapa penulis bahkan menerbitkan buku yang mengklaim telah mengungkap identitas pelaku, tetapi tidak ada satupun yang berhasil dibuktikan secara hukum. Kepolisian Los Angeles tetap berhati-hati dalam menyikapi berbagai teori tersebut. Mereka menegaskan bahwa banyak klaim yang beredar tidak didukung bukti yang cukup dan hanya didasarkan pada dugaan atau interpretasi pribadi. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Hari Selasa saatnya Kamek Cerita. Untuk hari ini, Kamek bakalan bahas satu kasus, yaitu tentang The Black Dahlia. Atau ini tuh misteri pembunuhan Elizabeth Short yang menghantui Amerika. Nah, buat kalian ya yang belum subscribe YouTube Kamek, boleh banget di subscribe ya YouTube Kamek ya. Terus di like, di komen, dan di share. Terus juga kalau misalnya kalian mau dengerin Kamek Cerita di Spotify, boleh banget kalian langsung aja search Kamek Cerita ya guys. Dan jangan lupa ada keranjang di bawah, dicek-cek. Barangkali kamu lagi ada cari barang tersebut ya. Coba diklik-klik di guys. Oke, kita langsung aja mulai ya guys. Tahun 1947 menjadi masa ketika Los Angeles sedang berkembang menjadi pusat industri hiburan dunia. Ribuan orang datang setiap tahun dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik atau bahkan menjadi bintang film Hollywood. Nah, di balik gemerlap lampu kota dan kemewahan industri perfilman, masih banyak sudut kota yang dipenuhi kemiskinan, kejahatan, dan kehidupan yang jauh dari impian banyak orang. Pada pagi hari tanggal 15 Januari 1947, seorang ibu yang sedang berjalan bersama anaknya melewati sebuah lahan kosong di kawasan Leimert Park. Dari kejauhan ia mengira ada manekin yang dibuang sembarangan di atas rumput. Namun ketika mendekat ia menyadari benda itu adalah tubuh seorang wanita muda. Polisi yang datang ke lokasi segera mengetahui bahwa mereka sedang menghadapi salah satu kasus pembunuhan paling mengerikan yang pernah terjadi di Amerika Serikat. Korban tersebut diidentifikasi sebagai Elizabeth Short, seorang wanita berusia 22 tahun yang bercita-cita menjadi artis ya. Nah, media segera menjulukinya The Black Dahlia, sebuah nama yang kemudian dikenal di seluruh dunia dan lebih dari 70 tahun telah berlalu ya. Tetapi identitas pelaku masih belum pernah berhasil dipastikan. Hingga kini, kasus Black Dahlia tetap menjadi salah satu misteri kriminal paling terkenal dalam sejarah Amerika. Elizabeth Short lahir di Massachusetts ya, dan sejak remaja dikenal memiliki impian besar untuk membangun karir di dunia hiburan. Setelah berpindah-pindah kota, ia akhirnya menetap di Los Angeles dengan harapan dapat memperoleh kesempatan bekerja di industri film. Meski hidupnya tidak selalu mudah, Elizabeth tetap dikenal sebagai sosok yang ramah dan mudah bergaul. Beberapa teman mengenalnya sebagai wanita yang senang berpakaian rapih dan sering menghabiskan waktu di berbagai kafe atau tempat berkumpul di Los Angeles. Ia belum memiliki pekerjaan tetap dan sering berpindah tempat tinggal. Tetapi tetap optimis bahwa suatu hari kehidupannya akan berubah menjadi lebih baik. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa impian tersebut akan berakhir dengan tragedi. Pada awal Januari 1947, Elizabeth terakhir kali terlihat bersama beberapa kenalannya. Setelah itu, jejaknya perlahan menghilang. Tidak ada laporan yang langsung mengarah pada tindak kriminal hingga akhirnya penemuan jasadnya mengguncang seluruh kota. Ketika polisi tiba di lokasi penemuan jasad, mereka segera menutup seluruh area dan memulai penyelidikan. Di sini kondisi korban menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan tingkat kekerasan yang sangat tinggi. Lokasi penemuan juga terlihat bersih, membuat penyidik menduga bahwa tempat itu hanyalah lokasi pembuangan, bukan tempat terjadinya pembunuhan. Dan berita mengenai kasus ini langsung memenuhi halaman depan surat kabar. Wartawan dari berbagai media berdatangan ke lokasi. Sementara masyarakat terus mengikuti setiap perkembangan penyelidikan. Dan nama Black Dahlia yang diberikan media akhirnya lebih dikenal publik daripada nama asli Elizabeth Short sendiri.
Semakin banyak informasi yang muncul, semakin besar pula tekanan terhadap kepolisian Los Angeles. Masyarakat menuntut pelaku segera ditangkap. Sementara polisi masih berusaha menyusun kronologi terakhir kehidupan korban. Kasus Black Dahlia berkembang menjadi salah satu penyelidikan terbesar dalam sejarah Los Angeles. Polisi menerima ribuan laporan dari masyarakat dan memeriksa ratusan orang yang dianggap memiliki kemungkinan terlibat. Banyak diantaranya kemudian terbukti tidak memiliki hubungan dengan kasus tersebut. Yang membuat penyelidikan semakin rumit adalah banyaknya pengakuan palsu. Sejumlah orang mengaku sebagai pelaku hanya untuk mencari perhatian media. Di sini polisi harus memeriksa satu persatu setiap pengakuan tersebut, meskipun sebagian besar akhirnya terbukti tidak benar. Meski berbagai barang bukti berhasil dikumpulkan, tidak ada satupun yang cukup kuat untuk mengidentifikasi pelaku secara pasti. Seiring berjalannya waktu, penyelidikan mulai menemui jalan buntu. Selama puluhan tahun, berbagai teori mengenai pelaku Black Dahlia terus bermunculan. Ada yang menduga pelaku seorang dokter karena memahami anatomi tubuh. Ada pula yang percaya bahwa pelaku memiliki hubungan pribadi dengan Elizabeth Short. Beberapa penulis bahkan menerbitkan buku yang mengklaim telah mengungkap identitas pelaku. Tetapi tidak ada satupun yang berhasil dibuktikan secara hukum. Kepolisian Los Angeles tetap berhati-hati dalam menyikapi berbagai teori tersebut. Mereka menegaskan bahwa banyak klaim yang beredar tidak didukung bukti yang cukup dan hanya didasarkan pada dugaan atau interpretasi pribadi. Hingga kini, Black Dahlia masih menjadi salah satu kasus yang paling sering dibahas dalam buku, film dokumenter, dan penelitian kriminal karena banyaknya pertanyaan yang belum memiliki jawaban pasti. Lebih dari 7 dekade telah berlalu sejak Elizabeth Short ditemukan meninggal dunia dan banyak penyidik yang menangani kasus ini telah pensiun. Sementara sebagian besar saksi juga telah meninggal dunia. Meskipun demikian, berkas penyelidikan masih tetap disimpan dan sesekali ditinjau kembali menggunakan teknologi forensik yang lebih modern. Dan kasus Black Dahlia tidak hanya dikenang karena penyelidikannya yang rumit, tetapi juga karena besarnya pengaruh media terhadap jalannya investigasi. Dan liputan yang sangat masif membuat kasus ini menjadi perhatian nasional. Namun di sisi lain juga memunculkan banyak informasi yang tidak akurat sehingga menyulitkan penyidik membedakan fakta dan spekulasi. Hingga hari ini, pembunuhan Elizabeth Short masih tercatat sebagai salah satu cold case paling terkenal di Amerika Serikat. Dan nama Black Dahlia telah menjadi simbol dari sebuah misteri kriminal yang terus hidup meskipun pelaku sebenarnya mungkin tidak pernah lagi diketahui. Kasus Black Dahlia menunjukkan bahwa tidak semua kejahatan dapat diselesaikan meskipun melibatkan ribuan jam penyelidikan dan perhatian publik yang sangat besar. Semakin lama waktu berlalu, semakin sulit pula menemukan jawaban yang benar-benar pasti. Dan lebih dari 70 tahun kemudian, nama Elizabeth Short masih dikenang bukan karena impiannya menjadi artis, melainkan karena kasus pembunuhan yang hingga kini belum pernah berhasil diungkap sepenuhnya. Dan misteri itulah yang membuat Black Dahlia tetap menjadi salah satu kisah kriminal paling terkenal dalam sejarah dunia. Di sini menurut gue, bagian paling menyedihkan dari kasus ini adalah bagaimana kehidupan Elizabeth Short seringkali tertutup oleh berbagai mitos dan spekulasi yang berkembang setelah kematiannya. Padahal di balik semua pemberitahuan itu, ia adalah seorang wanita muda yang datang ke Los Angeles dengan harapan membangun masa depan yang lebih baik. Dan kasus Black Dahlia juga menunjukkan pentingnya membedakan fakta hasil penyelidikan dengan teori yang berkembang di masyarakat. Ketika sebuah kasus tidak pernah benar-benar terpecahkan, spekulasi akan terus bermunculan. Karena itu, memahami bukti yang benar-benar terdokumentasi jauh lebih penting daripada mempercayai klaim yang tidak pernah terbukti. Oke guys, jadi itu ya guys ya, agak mengerikan ya. Dan terlebih di tahun 1947 juga kan masih untuk penyelidikan tuh menggunakan metode-metode belum yang semodern sekarang ya. Sangat mengenaskan ya untuk Elizabeth Short, dan benar-benar ya kisahnya bisa ya sampai 7 dekade tidak terungkapkan. Oke guys, sekian Kamek Cerita episode kali ini ya. Buat kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube Kamek, lalu di like dan di komen-komen ya guys. Terus nih buat kalian nih yang suka dengerin ya di Spotify ya sebelum tidur atau misalnya lagi mau nyetir, boleh banget kalian search aja Kamek Cerita ya. Nanti bakalan ada video-video Kamek. Nah, terus jangan lupa guys ya, buat kalian cek di keranjang Kamek ya, karena banyak barang-barang yang
pasti kalian butuhkan. Oke ya, sampai ketemu di hari Selasa Kamek cerita episode berikutnya ya. Bye guys, rekomendasi Kamek gak pernah salah.